Bab 30 dari buku Kerinduan Segala Zaman dengan judul Ia Menetapkan 12 Orang. Mengisahkan momen krusial dari pelayanan Kristus ketika dia secara resmi memilih, menetapkan, dan mengurapi 12 rasulnya. Bab ini menyingkapkan persiapan doa di balik pemanggilan ini. Keragaman latar belakang para rasul serta strategi Allah dalam mengkader manusia biasa menjadi pilar-pilar kerajaan surga. Berikut adalah ringkasan poin-poin penting dalam bab ini. 1. Malam pergumulan doa di atas gunung. Sebelum mengambil keputusan yang besar dan menetapkan organisasi jemaatnya, Yesus menarik diri ke sebuah gunung dekat dengan Danau Galilea. Dia menghabiskan sepanjang malam dalam doa yang tekun kepada Bapanya. Yesus memikul beban yang sangat berat bagi masa depan jemaatnya, yaitu gerejanya. Dia berdoa agar manusia-manusia lemah yang dipilihnya ini dimampukan oleh Roh Kudus untuk melanjutkan misi keselamatan di bumi serta kedatangannya kembali ke surga. 2. Pemanggilan dan penetapan 12 rasul. Ketika hari siang, Yesus memanggil murid-muridnya dan memilih 12 orang di antara mereka untuk ditetapkan sebagai rasul. Penetapan ini dilakukan melalui penumpangan tangan dan doa pengurapan. Tujuan dari penetapan 12 rasul ini adalah yang pertama, agar mereka dapat menyertai Yesus secara dekat untuk belajar baik secara langsung dari karakter pengajaran dan metode pelayanannya. Kedua, agar mereka yang diutus untuk memberitakan Injil serta diberikan kuasa untuk menyembuhkan penyakit dan mengusir roh-roh jahat. Ketiga, untuk melambangkan pemulihan rohani bagi 12 suku Israel. Ketiga, keragaman latar belakang dan karakter para murid. 12 orang yang dipilih oleh Yesus bukanlah para cendekiawan, pemimpin agama, atau penguasa yang terpandang di mata dunia. Mereka adalah orang-orang biasa dengan latar belakang, pekerjaan, serta temperamen yang sangat bervariasi. Pertama, para nelayan sederhana, yaitu Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Orang-orang yang tidak terpelajar, tetapi memiliki hati yang mau diajar dan jujur. Kedua, mantan pemungut cukai, Matius, seorang yang dahulu dicap mengkhianat bangsa. Ketiga, kaum Zilot, yaitu Simon orang Zilot, seorang yang tadinya membenci penjajahan Romawi secara radikal. Keempat, latar belakang lainnya yaitu Filipus, Bartolomeus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus yaitu Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot. Keragaman ini menunjukkan bahwa kasih karunia Kristus sanggup menyatukan orang-orang dengan latar belakang yang bertolak belakang menjadi satu tubuh yang harmonis. Keempat, kasus Yudas Iskariot, keputusan dan bahaya diri. Ellen G. White memberikan perhatian khusus kepada Yudas Iskariot dalam bab ini. Berbeda dengan murid lainnya yang dipanggil langsung oleh Yesus, Yudas mendatangi Yesus dan mendesak untuk menerima dia sebagai pengikutnya. Yudas memiliki bakat kepemimpinan, cerdas, dan berpenampilan yang menarik. Murid-murid lain sangat mengagumi-Nya dan berharap Yudas menjadi aset yang besar. Yesus menerima Yudas ke dalam lingkaran 12 rasul bukan karena dia tidak tahu masa depannya, melainkan karena kasih dan kesempatan menyelamatkan jiwanya. Yesus menghubungkannya dengan dirinya agar Yudas dapat melihat dosanya, diubah karakternya, dan disembuhkan dari sifat kikir serta ambisi duniawinya. Namun Yudas tetap mempertahankan keegoisannya dan tidak mau menyerahkan hatinya secara penuh kepada Kristus. Kelima, metode pelatihan Kristus bagi para pengikutnya. Bab ini menyingkapkan bagaimana Yesus mendidik para rasulnya. Dia tidak menggunakan metode akademis yang kaku, melainkan metode pemanduan pribadi. Yang pertama, mereka berjalan bersama Yesus, makan bersama, melihat bagaimana Yesus berdoa,
dan menyaksikan belas kasihannya kepada orang-orang terbuang. Kedua, Yesus memperbaiki kesalahan mereka dengan lembut dan memupuk kebiasaan rohani yang baru. Ketiga, melalui persekutuan harian dengan Kristus, orang-orang yang tadinya kasar, egois, dan penuh celah ini perlahan-lahan diubah menjadi pribadi yang penuh kasih, berani, dan berkarakter serupa dengan Kristus. Inti pesan bab ini yaitu pemilihan 12 rasul membuktikan bahwa Allah tidak mencari manusia yang sempurna untuk menggenapi misinya, melainkan mencari manusia yang mau menyerahkan dirinya untuk dibentuk dan diubahkan. Bab ini mengajarkan bahwa kekuatan gereja tidak terletak pada kehebatan atau kedudukan lahiriah para anggotanya, melainkan pada persekutuan yang hidup dengan Kristus serta transformasi karakter yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati.